ونستعينه على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita akhiri kajian kita berkenaan dengan subhanaka yang pertama. Mari kita baca ringan ya, bagaimana Allah memberikan khafatan, memberikan suatu kehormatan bagi orang-orang yang berilmu ya. Kita baca ayat-ayat ini ya, mudah-mudahan ayat ini menjadi pegangan kita. Pertama di dalam surah Al-Imran ayat 8 dengan 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan karuniai kami rahmat kepada kami dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi doa ini supaya kita baca selalu ya. Doa ini kita mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap penyimpangan ya. La tuzigh qulubana itu mengharapkan sebenarnya orang ini sudah berada di jalan yang lurus, yang tidak mungkin lagi nyimpang ya, tidak lagi nyimpang. Ibarat kita ini kalau sudah sembahyang subuh terus menerus rutin, rasanya tidak menyimpang lagi ya. Namun banyak celah-celah ya. Kalau kita tidak memahami Quran, banyak celah-celah yang kita tidak tahu ya, karena kita tidak paham Quran. Celah-celah yang halus, kadang-kadang halus ya. Di mana celah-celah itulah kita pengaruhi setan. Misalnya contoh kasar saja. Kita sembahyang rutin, bagus gitu. Tapi sedikit kikir. Nah, sedikit kikir itulah celah. Padahal kita diharapkan tidak menjadi orang kikir di dalam Quran gitu. Tapi karena tidak paham Quran, sedikit kikir. Jadi jebol, istilah saya itu jebol ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian ayat 7 ya. Ayat 7 ini merupakan jaminan Allah kepada kita, kepada orang-orang yang khusyuk ya, warasihu na'ana fil ilmi ya, orang yang mendalam ya, orang yang berdalam ilmunya, mendalam terhadap Al-Quran itu ya. Jadi orang yang jadi kemungkinan menyimpang walaupun ada ayat dalam Quran itu terbagi dua ya. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Istilahnya mutasyabihat itu yang abu-abu, bisa ditafsirkan macam-macam sesuai dengan kadang-kadang
menafsirkan itu sesuai dengan kemauan seseorang yang didukung oleh nafsu dan sebagainya. Gitu. Ada yang jelas, tapi insya Allah orang ini terpimpin, ya. Mari kita lanjutkan. Yang sangat menarik bagi kita yaitu orang yang ditunjukkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ankabut 49. Bal huwa ayatun bainatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimin. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu, ya. Allah beritahu kalau Al-Quran itu ayat-ayat itu dipahami sungguh-sungguh, dia akan masuk ke dalam dada kita. Dia akan menjadi tameng, pelindung, ya. Kalau ayat-ayat Quran itu sudah masuk di dalam dada, berarti godaan setan itu kan masuk ke dalam dada kita yang terluar. Jadi dada itu terbagi 4. Hati itu terbagi 4. Yang paling luar itu sudrun, ya. Yang paling nomor 2 itu kolbun. Ketiga fuadun. Keempat lubun. Nah, 4 itu merupakan permainan, ya. Jadi kalau ayat-ayat Al-Quran itu dipahami, maka bal huwa ayatun bainatun fi sudur, ya. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang yang berilmu. Jadi kalau kita mudah-mudahan kita berilmu, ya, Al-Quran itu jadi ilmu kita, dan ilmu itu berada di dalam dada kita, insya Allah, ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit masuk sedikit, maka sudur kita diliputi oleh ayat-ayat Al-Quran, maka insya Allah kita terlindung daripada. Maka itu orang bertakwa itu kalau didatangi oleh setan, dia tak tahu, ya, dia tahu gerak-gerak setan itu, dia tahu, paham, ya. Di dalam surah Al-Araf, ya, diceritakan mengenai bagaimana kalau setan menggoda orang-orang yang takwa, ya. Itu. Karena itu, ya, ayat-ayat Al-Quran itu berada di hatinya, gitu, ya. Mari kita lanjut terhadap ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana ilmu itu sangat menguatkan hati sehingga kita menjadi khusyuk, ya. Sehingga akhlak kita terhindar daripada akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang terpuji, merupakan bunga-bunganya dari hati kita. Nah, sekarang ayat 54 surah Al-Hajj halaman 338. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, ya, meyakini Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya, dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi ada satu proses
Di dalam kita belajar itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq. Jadi ada proses kita di dalam memperoleh ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada proses satu, bahwa kita mengatakan Al-Qur'an itu hak. Al-Quran itu hak. Artinya Al-Quran itu benar. Dia diturunkan itu tidak main-main, punya tujuan, ya. Nah, kita paham bahwa Al-Quran itu punya tujuan, punya maksud. Setiap ayat-ayat Al-Quran itu suatu proses yang panjang. Tapi yang sudah pernah saya jelaskan, salah satu cara mendekati Al-Quran itu adalah menanamkan dalam diri kita, ya. Ayat kedua itu ditanamkan di dalam diri kita dan selalu memberikan guidance pada kita sepanjang kita bergaul dengan Al-Quran, ya. Kita mengharapkan kita menjadi sahabat Al-Quran, ya. Sahabat Al-Quran di dalam hadis itu bukan baca Quran, sahabat Al-Quran. Sahabat itu orang yang seia sekata, ya. Namanya sahabat gitu, yang selalu dekat dengan Al-Quran. Kita ingat, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Oh, tuh Quran ini bagiku petunjuk bagi orang yang takwa. Artinya proses. Sedangkan kita punya tujuan supaya menjadi orang yang paling mulia. Itu suatu target, suatu jalan, suatu tujuan akhir. Tapi entah, wallahu alam, kita nggak tahu. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjadi inna akramakum innallahi atqakum, ya. Ini jadi ada proses tersebut. Mir rabbik, ya. Fayu'minu bi, dia iman. Karena di dalam proses iman itu, maka iman itu akan bertambah. Jadi ada harapan kita di dalam Quran sendiri, ayat 121 Al-Baqarah, ya, menggambarkan orang beriman itu akan nambah imannya apabila dia baca Quran. Itu, ya, tidak ada lain selain baca Quran. Itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikuti, ya. Nah, fayu'minu, dia beriman kepadanya. Artinya ada proses nambah dikit, ya. Fatuh bitalahu qulubuhum, maka tunduk khusyuk kepadanya hatinya. Jadi hati itu tunduk pada Al-Quran Karim. Gejala-gejalanya orang khusyuk itu ya tentu secara kelihatan mata, ya ke masjid terus katakanlah, ya berinfak, terus segala ibadah-ibadah kita semakin meningkat dan semakin ringan. Ya. Kalau kita bangun sembahyang malam, sembahyang subuh pagi-pagi itu kan tidak berat, jadi ringan saja gitu, ya. Mudah-mudahan Allah membesarkan hati kita. Wa innallah, ya, sesungguhnya Allah itu, ya, laha dillani, menjadi petunjuk. Bayangin nih, Allah kalau memberi petunjuk itu pakai bahasa kata kerja, ya, yahdi gitu kan, yahdi, ya, berarti Allah akan memberi petunjuk. Kalau ini lahadi,
dia jadi petunjuk. Ya, saya sudah ungkapkan dalam Al-Quran itu selalu ada dua macam. Kata kerja, kemudian orang. Nah, kalau ini dianggap orang, agent, sebagai itu menunjukkan sesuatu yang sudah jadi. Jadi Allah itu sudah jadi petunjuk bagi orang-orang beriman ke jalan Shiratal Mustaqim. Sekarang saya kira cukup dulu ya. Beberapa ayat menunjukkan ketinggian daripada orang yang berilmu, merupakan Allah menghargai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.